Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putriana Utami dengan NIM G002380. Saya dari kelompok B6. Saya akan menjelaskan tentang kardiorespirasi. Jadi pertama itu ada struktur faring. Nah, untuk struktur faring ini sendiri, dia itu ada nasofaring, orofaring, terus laryngofaring. Di sini nasofaring, di sini orofaring, terus di sini laryngofaring. Kemudian untuk yang pertama itu adalah nasofaring. Nah, nasofaring itu dia tuh berada di skeletopis VC1 sampai dengan VC2. Nah, fungsinya itu untuk respirasi. Nah, nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi. Ini kan cavum nasi kan. Nah, dia tuh terletak di posterior cavum nasi di sekitar sini. Kemudian keduanya itu dihubungkan oleh koana. Pokoknya di sekitaran sini kan nasofaring tuh. Kemudian dia tuh dihubungkan oleh koana. Kemudian juga ada optai atau ostium pharyngeum tuba audivi eustachii. Yaitu ostium ini tuh merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Terus juga ada tonsila pharyngea atau adenoidea. Dia tuh terletak membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Kemudian pembesaran dari tonsila pharyngia ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil pada saat pubertas. Kemudian juga ada torus tubarius, itu dia itu peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Terus juga ada torus levatorius, yaitu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatina. Kemudian ada recessus pharyngeus, itu dia itu terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke dinding sampai dengan paring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini tuh disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian tuh juga ada orofaring. Nah, orofaring ini dia tuh terletak di skeletopis PC2 sampai dengan PC3. Fungsinya itu buat proses pencernaan. Nah, orofaring itu merupakan bagian paring yang terletak di bagian belakang kakumoris. Terus keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Kemudian dia juga ada arcus palatoglossus. Itu tuh suatu pelipatan mukosa di bagian anterior fossa tonsillaris, membentang dari palatumole hingga dinding lateral paring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian juga ada fossa tonsillaris itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palato palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian juga ada velacula epiglotica, dia itu tempat tertampunya benda tumpul yang tertelan. Kemudian ini juga ada laryngoparing. Nah, ini dia kalau laryngoparing itu skeletopisnya itu di PC3 sampai dengan PC5. Terus di laryngoparing ini ada fossa piriformis. Dia itu terletak di kanan dan kiri dari laryngoparing. Berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpul akan tertampung di valicula epiglotica pada orofaring tadi. Kemudian ada aditus laringis, yaitu merupakan pintu masuk menuju laring terletak pada dinding anterior laring. Kemudian ini ada struktur interna dari jantung. Yang pertama itu ada atrium dexter, kemudian ada ventriculus dexter, kemudian juga ada atrium
sinister, terus ada ventriculus sinister. Aku akan jelasin yang atrium dexter terlebih dahulu. Jadi untuk yang atrium dexter ini, dia tuh terdiri atas suatu ruangan utama yang halus. Itu namanya itu sinus venae cavae atau bisa disebut juga dengan sinus venarum cavarum. Dan ada juga satu ruangan kecil yang kasar. Itu terbentuk dari musculus pectinati pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Nah, kedua ruangan itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam. Sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Terus juga ada auricula dextra, yaitu kantong kantong otot, yaitu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Terus juga ada septum interarteriale, itu memisahkan atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Nah, setelah lahir fibula foraminis ovalis menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Terus juga ada limbus fossa vasalis. eh, terus juga ada limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari fossa ovalis. Atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium anterioventriculare dextra dan dibatasi oleh valva anterioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah ini untuk muara-muara pembuluh darahnya itu ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Terus juga ada vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Yang terdapat valvula venae cavae inferioris atau valvula Eustachii. Namun, katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Terus juga ada sinus coronarius, itu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula de Bessy yang juga bisa dapat menutup ostium. Terus ada vena cordis minimae itu melalui foramina venarum minimarum. Terus juga ada ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini terdiri atas suatu ruangan dengan permukaan kasar, tersusun dari rigi-rigi yang menonjol. Rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini tuh punya 3 jenis. Karena itu ada musculus papillaris, itu melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya itu dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Terus ada musculi papillaris dan chorda cardinea berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Kemudian jadi musculi papillaris itu berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup AV, menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventrikel dexter kembali ke atrium dexter, jadi sesama sistol. Terus ini juga ada trabecula septomarginalis atau moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventrikel kanan. Nah, trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus anterioventricularis, crus dextrum atau bundle His, sehingga berperan juga dalam sistema conducens cordis ventrikel kanan. Rigi-rigi biasanya yang menonjol pada permukaan dalamnya. Terus juga ada septum interventriculare, sekat antara ventrikel kanan dan juga kiri. Terus ada ostium trunci pulmonalis, itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Terus ini juga ada
atrium sinister. Nah, untuk yang atrium sinister itu, dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus dia itu juga ada ostium apisinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus juga ada fossa ovalis dan valvular foramis oval. Terus dia terus dia itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dexter, terus satu buah vena pulmonalis sinistra superior, terus satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus ini juga ada ventriculus sinister. Ini ada ventriculus sinister. Nah, untuk ventriculus sinister itu dia membentuk apex cordis, terus miokardnya itu juga lebih tebal dibanding yang lain. Terus juga ada vestibulum aorta, terus ostium aorta itu menghubungkan dengan aorta. Terus juga ada musculus papillaris chorda tendinae. Nah, bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut vestibulum aorta. Nah, myocardium ventricle kiri lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya itu memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Terus ini juga ada struktur eksternal dari jantung. Nah, untuk struktur eksternal dari jantung, jadi kan setiap jantung itu kan diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan juga tiga fasiesnya itu ya, yaitu fasies sternocostalis, eh, kemudian fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Ini bisa dilihat di gambar di sini, ini bagian apexnya, ini basisnya, terus diaphragmatica. Terus juga basisnya basis basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke panggul kiri. Jadi basis cordis itu terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventricaudal sinistra. Terus kemudian aku juga akan menjelasin tentang spasies-spasies yang tadi. Itu ada spasies sternocostalis, terutama dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra, yang diantaranya terdapat sulcus anterioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian ada fasies diaphragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini, fasies pulmonalis, terutama dibentuk oleh ventriculus sinistris yang membentuk impresio. Kardi yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinistris dan atrium dextrum untuk pulmo dextra. Kemudian ini batas-batas jantung. Ini batas-batas jantung bisa dilihat dari kanan itu vena cava superior, terus atrium kanan, vena cava inferior, terus yang bagian kirinya itu ada ujung ventrikel kiri, terus ada anteriornya itu atrium kanan, ventrikel kanan sebagai kecil ventrikel kiri, terus ada posterior, atrium kiri, 4 vena pulmonalis, terus juga ada inferior, ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apex jantung, terus juga ada superior, apex atrium kiri. Nah, ini untuk mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Jadi jantung itu kan terdiri dari 4 ruangan, yaitu dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, darah itu masuk dari vena cava superior dan inferior, terus dia tuh berlanjut ke atrium kanan, terus dia juga melewati katup trikuspid. Kemudian dia ke ventrikel kanan, terus melewati katup pulmonal, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis, kemudian juga ke atrium kiri, terus melewati katup bikuspid, terus dia ke ventrikel kiri, terus melewati katup aorta, terus dari aorta dia barulah ke seluruh tubuh. Kemudian katup itu berfungsi seperti pintu. Saat tekanan di belakang katup itu lebih besar, maka katup akan terbuka dan darah tuh bisa mengalir. Nah, saat tekanan di depan katup itu lebih besar, katup akan tertutup. Nah, ini untuk uh,
mekanisme pembukaan jantung juga. Ini juga ada fase late diastole. Nah, ini pada fase late diastole ini, itu semua kamber dari atrium dan, ventrikel itu dia tuh relaksasi. Nah, terus darah itu masuk dari vena cava superior dan inferior itu ke atrium, kemudian darah yang baru masuk ke atrium itu langsung mengalir ke ventrikel, tapi secara pasif. Jadi, tanpa perlu nunggu kalau atrium itu bakal berkontraksi. Kemudian, dia lanjut ke atrial systole. Kalau atrial systole ini, dia tuh atriumnya tuh, kontraksi. Nah, terus darah di atriumnya itu, sudah tinggal 20%. Jadi, semua sisa darah itu masuk ke ventrikel dan itu kayak karena tadi 20% jadi kayak 80%-nya. Kemudian ini juga ada fase, isovolumic ventricle contraction. Ini nah ini tuh tahap awal kontraksi ventrikel. Dia tuh darah di ventrikelnya tuh udah penuh kan, terus dia tuh mendorong darah, tapi itu tuh belum keluar, sehingga katup anterioventrikular atau, bikuspid sama trikuspidnya itu masih tertutup. Tetapi katup semilunarnya itu, yaitu semilunar itu katup pulmonal sama aorta, itu belum terbuka karena tekanannya itu belum cukup kuat, gitu. Terus juga ada ventricular ejection, yaitu, kontraksi ventrikel, mmm, kontraksi ventrikelnya tuh udah cukup kuat. Nah, jadi katup semilunarnya itu terbuka, terus darahnya tuh keluar dari ventrikel. Nah, terus ada yang kelima ini ada fase isovolumic ventricular relaxation, yaitu ventrikelnya itu relaksasi, kemudian katup, AP-nya itu tertutup karena meskipun tekanan ventrikelnya itu turun, namun masih tetap lebih tinggi daripada, atrium. Nah, darahnya itu masuk lagi secara pasif. Kemudian katup semilunarnya itu tertutup. Mmm, kemudian, eee, lanjut ke skeleton cordis. Eh, maaf tadi, kayaknya penjelasannya kebalik deh, harusnya skeleton cordis skeleton cordis dulu, baru ke mekanisme. Jadi, kalau di skeleton cordis ini, fungsinya itu dia tuh sebagai tempat melekatnya miokardium. Jadi sebagai kerangka cor. Jadi tempat pelekatan kuspit, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, dia ini terdiri atas ada annulus fibrosus, terus ada trigonum fibrosum. Nah, dan juga ada pars membranacea, terus ada septum interventriculare, terus ada intra intra interarteriale, terus juga ada, atrioventriculare. Nah, untuk skeleton cordis ini, pembedanya antara annulus fibrosus juga trigonum fibrosum itu ada, eee, bukan pembeda sih, maksudnya kayak aku bakal jelasin annulus fibrosum itu apa, terus trigonum fibrosum itu apa. Nah, annulus fibrosum itu dia tuh 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium anterioventriculare, orificium aortae dan orificium truncus pulmonalis. Terus, annulus, anterioventricularis dexter itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus juga annulus anterioventricularis sinister itu berada di sekitar valva mitralis. Terus juga ada annulus valva aorta itu atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Terus juga ada annulus valva trunci pulmonalis yaitu cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Terus juga ada trigonum fibrosum. Yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Terus anulus fibrosum dextrum itu di antara anulus fibrosum valva aorta, dan anulus anterioventricular dextra. Terus dia juga ada trigonum fibrosum sinistrum di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus anterioventricular sinistra. Kemudian, aku juga bakal jelasin yang di diafragma dan
dan juga di mediastinum. Jadi, em, diafragma itu merupakan pembatas antara cavitas thoracis dan cavitas abdominis yang memiliki dua bagian, yaitu pars muscularis, yaitu perifer, yaitu bagian itu ada pars sternalis, terus costalis dan lumbalis. Terus juga ada centrum tendineum atau sentral. Nah, ini untuk bentar. Terus juga ada pars muskular. Aku akan jelasin pars muscularisnya itu. Nah, pars muscularisnya itu ada pars sternalis kan. Nah, pars sternalisnya itu dia itu trigonum sternocostale larei dilewati arteri atau vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Tempatnya lemah. Locus minimalis resistensi hernia diaphragmatica. Kemudian juga ada pars costalis, yaitu membentuk kubah pada diafragma. Terus juga ada pars lumbalis, yaitu ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum mediale, penebalan fascia muscus psoas major. Kemudian juga ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral, penebalan fascias musculus quadratus lumborum. Terus bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis itu membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta, hiatus aorticus. Pas diafragmatika yang melekat pada costa hmm, costa 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostale Bosdaleki, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Terus ini juga ada centrum tendineum. Yang pertama itu ada hiatus aorticus, yaitu setinggi VTH 12, dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Terus juga ada hiatus esophagus, setinggi VTH 10, dilalui oleh esophagus, terus ada nervus vagi, terus ramus esophageae, agastrik, arteri gastrika sinistra. Terus juga ada foramen vena cava morgagni, yaitu setinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Terus juga ada trigonum sternocostale atau lare, dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Terus ini ada vaskularisasinya, itu ada arteri plenica inferior, arteri plenica superior, arteri pericardioplenica, juga ada arteri muscula plenica, terus ada drainase vena paralel dengan arterinya. Terus ini juga ada inervasinya, itu nervus phrenicus, nervus spinalis C3 sampai C5. Terus ini ada mediastinum. Nah, mediastinum itu dia itu adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri yang berisi jantung, aorta, dan arteri besar arteri besar. Terus ada pembuluh darah vena besar, terus juga ada trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Terus ini juga ada, yaitu membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracis plane, termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Jadi dia tuh berisi banyak sih sebenarnya isinya, tapi aku bakal jelasin beberapa kayak aku bakal sebutin beberapa kayak timus, trachea, esophagus, ada nervus vagus juga gitu. Terus juga ini ada
mediastinum inferior. Nah, kalau mediastinum yang inferior itu dia tuh membentang dari transfer thoracis plane sampai diafragma. Yang pertama itu ada mediastinum inferior anterior. Dia itu letaknya tuh di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Sisanya tuh isinya tuh sisa dari timus, terus nodi limpatik, terus ada lemak, terus ada jaringan ikat longgar. Terus ini ada juga yang mediastinum inferior eh, sampai sampai dengan media itu letaknya di antara kavitas pleura, dextra et sinistra. Terus isinya itu ada cor, ada perikardium, ada nervus phrenikus, terus ada pangkal aorta, terus ada arteri vena pulmonalis, vena cava, terus bronchi primari, terus ada juga mediastinum inferior posterior. Nah, kalau yang mediastinum inferior posterior itu, dia tuh letaknya itu di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Terus isinya itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos. Terus ada ductus thoracicus, terus ada nervus vagus, truncus hepaticus, terus ada nervus splanicus. Eh, aku rasa saya cukup untuk penjelasannya. Baik, terima kasih.